Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beredar video panggung majelisnya Iqdam ambruk, kaum muslimin. Majelis apa? Majelis taklim? Bukan ya. Majelis ketimpringan. Ya, karena memang isinya ketimpringan majelis yang seperti itu. Ketimpringan, laki-laki perempuan campur baur. Ya, kalau ceramah ya sedikit banyak ya. Kalau Iqdam masih mending lah ya, nggak terlalu banyak seperti Miftah ya. Sedikit banyak ya mengeluarkan perkataan-perkataan yang ya kurang baik lah kaum muslimin. Tapi nggak sampai seperti Miftah ya. Kalau Iqdam ini nggak sampai seperti Miftah. Hanya saja memang majelisnya ya sama persis dengan Miftah. Nyanyi-nyanyi, kemudian laki-laki perempuan juga campur baur dengan alasan itu merangkul semua orang. Merangkul semua orang. Jadi orang yang sudah baik dan orang yang nggak baik itu dikumpulkan jadi satu, campur baur, nyanyi-nyanyi. Jadi sudah nggak ada bedanya lagi antara orang yang sudah tahu agama dengan orang-orang yang nggak tahu agama. Campur baur ya. Dan coba kaum muslimin kita lihat bagaimana detik-detik dari panggungnya Iqdam itu roboh kaum muslimin. Bibarakati wasri wa anwarihi fid dunya wal akhirah. Lamul Fatihah. Wa ila ruhi sayyidina ala murid wa ila ruhi sayyidina muhajir ila Allah Ahmad bin Isa summa ila ruhi sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi wa uswa furi wa jamil sadadina Ali Ba'alawi anna Allah yaqdisu arwahahu bil jannah wa yunawwiru dara'i'ahum wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah. Lamul Fatihah. Mengajar ke didorong cancel. Semoga nggak ada korban ini, semoga. Mungkin ya program muatan air. Nah kaum muslimin, kalau di video yang ini kaum muslimin ada narasi-narasi yang mengatakan di situ ada tawasul ke Faqih Muqaddam. Itulah yang menjadi penyebab panggungnya Iqdam itu roboh. Orang ini seneng mencocok-cocokkan, cok kali cok dikali-kali jadi cocok gitu loh kaum muslimin ya. Dan memang sebenarnya kalau masalah tawasul
ya, apalagi tawasul dengan faqih muqaddam, itu jelas sangat tidak dianjurkan kaum muslimin. Ya. Selain tawasul dengan orang yang sudah mati, itu tidak disyariatkan. Faqih muqaddam ini juga orangnya pendusta kaum muslimin. Kalau memang riwayat-riwayat yang disebutkan tentang faqih muqaddam itu benar, maka faqih muqaddam itu dusta. Karena apa? Faqih muqaddam mengklaim bahwa dia ini dalam satu hari mi'raj sebanyak 70 kali. Dan mi'rajnya itu mi'raj ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kedustaan namanya kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW saja seumur hidup beliau, sepanjang beliau menjadi nabi dan rasul, hanya satu kali. Dan itu pun dalam rangka menerima wahyu sholat. Ya. Dalam rangka menerima syariat Islam yang sangat besar, sangat penting. La faqih muqaddam, mi'raj, satu hari 70 kali. Itu kepentingannya apa? Itu kan jelas kedustaan yang besar kaum muslimin, kedustaan, ya. Dan memang sebenarnya tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia, siapapun orangnya, itu tidak disyariatkan. Sangat tidak disyariatkan. Tawasul yang disyariatkan itu adalah tawasul kita dengan amalan-amalan soleh. Seperti ada riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan ada orang yang berada di dalam goa, ya, ada beberapa orang yang di dalam goa, kemudian terjebak, pintu goa tersebut tertutup dengan batu yang besar. Maka masing-masing dari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut amalan-amalan soleh mereka supaya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu goa tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pintu goa tersebut yang seharusnya tidak mungkin menjadi mungkin. Itu tawasul dengan amalan soleh, ya. Kemudian bertawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disyariatkan jelas di dalam Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu yang disyariatkan. Kemudian kalaulah kita mau mengambil wasilah dari orang soleh supaya menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Kita minta tolong kepada orang soleh supaya orang soleh ini mendoakan kita. Ya. Begitu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika tertimpa kemarau sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Mereka mendatangi paman Nabi, bukan mendatangi kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu tawasul yang disyariatkan. Tapi kalau tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah meninggal dunia itu tetap butuh doa orang yang masih hidup. Makanya ketika kita menyebut nama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para imam yang lain, kita embel-embeli dengan doa rahimahullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Berbeda dengan para sahabat yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka menyebut nama para sahabat, kita menyebutkan radhiyallahu anhum ajma'in, yang Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semuanya. Selain para sahabat, maka kita sebut rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Mereka sudah tidak butuh lagi doa kita, ya. Sementara setelah mereka butuh terhadap doa orang-orang setelahnya, siapapun orangnya. Karena orang nggak ada yang maksum. Yang maksum cuma Nabi. Dan semua orang nggak punya stempel bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka, merahmati mereka, kecuali para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Apalagi faqih muqaddam, ya, kita sebut kembali faqih muqaddam tadi kaum muslimin. Ya, orang yang mengaku sehari mi'raj 70 kali. Kok ditawasuli? Sudah meninggal dunia pula. Ya Allah, ya. Tapi coba kaum muslimin, ya, video ini juga sudah diangkat oleh channel Harry Pras, ya. Dan di dalam channel Harry Pras tersebut ada komentar-komentar dari gus-gus yang lain, ya, tentang robohnya panggungnya Iqdam ini kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya. Panggungnya rubuh ketika mereka ini bernyanyi-nyanyi, ya. Dan kita bisa saksikan bersama bahwa memang kajian itu robohnya bukan tanpa alasan. Robohnya
Karena di situ lagi hujan ya teman-teman. Jadi panggungnya itu yang sedang ditutupi terpal atau apalah itu tergenang air. Ya ada airnya. Lalu disodok-sodok gitu dari bawah. Berniat agar airnya tumpah. Tapi bukan tumpah, tapi roboh ketika mereka asik sedang bernyanyi. Nah, memang segala sesuatu itu pasti ada wasilahnya kaum muslimin, ada lantarannya. Kenapa panggungnya Iqdam roboh? Itu kan ada lantarannya. Nggak serta-merta roboh tanpa sebab. Ya. Ada penyebabnya. Ya meskipun tadi katanya ada hujan deras yang kemudian atapnya nampung air, kemudian waktu disogok-sogok, kemudian panggungnya roboh. Ya itu namanya lantaran kaum muslimin. Ya, ada orang-orang yang misal tiba-tiba meninggal dunia, ya pasti ada lantarannya. Nggak mungkin tiba-tiba meninggal dunia. Ya samalah dengan panggungnya Iqdam ini ya. Lantarannya hujan deras, kemudian atapnya nampung air, kemudian ketika disogok-sogok panggungnya jadi roboh. Ya, itu wasilahnya, penyebabnya. Akan tetapi ada hikmah di balik itu, ada apa sebenarnya? Sebuah majelis yang diharapkan datang ridho, datang rahmat ya, dari Allah Subhanahu wa taala, justru kok bisa mendatangkan musibah yang seperti itu. Ada apa sebenarnya? Ini yang perlu direnungi ya. Dan coba kita lanjut dulu videonya kaum muslimin. Namun ada narasi yang lain teman-teman. Ini bukan narasi saya ya, tapi narasi dari gus-gus yang lain. Ada gus-gus juga yang dimana gus ini dulu pernah nangis-nangis teman-teman. Melihat Nabi Khidir. Gus ini pernah melihat Nabi Khidir secara yaqodzah. Dan itu pernah saya bahas dulu. Ya, saya pernah membahas gus itu ketika bersaksi melihat Nabi Khidir secara yaqodzah. Dan ketika panggung ceramah Iqdam ini rubuh teman-teman, gus yang satu ini malah angkat suara, dan suaranya unik. Suara unik yang dimana bersyukur-syukur dia. Bersyukur, terus menyatakan ini pertanda bahwa orang seperti Iqdam ini sudah mendapat teguran dari Allah. Karena apa? Karena masih membela Habib katanya. Sepanggung dengan Habib. Ini juga bukan satu-satunya kejadian kepada Miftah, karena dia bergaul dengan Habib katanya. Ya, jadi ada pertanda katanya teman-teman. Ya Allah, coba kita dengarkan seperti apa bersyukurnya gus-gus satu ini terhadap musibah yang dialami oleh Iqdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ada informasi terbaru. Informasi terbaru tuh. Dan videonya sudah menyebar di media sosial. Iya. Bahwa panggungnya pengajian Gus Iqdam yang diisi sholawatan Habib di Blora ini ambruk. Jadi panggung besar yang dibuat sholawatannya Habib ini ambruk. Bahkan menutupi orang-orang yang ada di panggung, dan bahkan juga ada yang merasa ketakutan. Panggung yang besar ini ambruk. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, apakah ini memang sebuah tanda dari alam? Dari alam. Sebuah pertanda alam teman-teman. Ya, pertanda alam. Tanda dari Sang Ilahi. Pertanda dari Sang Ilahi teman-teman. Bahwa Sang Ilahi pun ini sudah mulai murka. Oh, Sang Ilahi murka kepada Iqdam teman-teman. Karena Iqdam tidak sepakat dengan gus yang satu ini. Gus satu ini nih paling kental juga ya melawan habaib ya. Paling hebat juga melawan habaib. Saya setuju dia melawan habaib daripada Iqdam ya yang membela habaib. Begitu. Terhadap panggung-panggung yang diisi oleh habaib. Iya, meskipun saya setuju dengan dia yang tidak sepakat dengan habaib, saya juga tidak sepakat dengan dia di bab akidah, di bab keyakinan, di mana dia ya sama sontoloyonya dengan habaib sebenarnya. Ya, sama sontoloyonya. Saya pernah podcast kemarin dengan salah satu kiai ya, salah satu kiai yang katanya luar biasa. Dan waktu itu di saat saya masih sebagai muhibbin Habib, di saat saya masih muhibbin Habib, saya banyak kenal dengan orang-orang yang sejenis itu, sufi-sufi. Karena saya juga sufi sebenarnya. Saya paham bagaimana torikoh-torikoh begitu. Karena saya pernah ikut, ya, pernah ikut amalan-amalan tertentu khusus teman-teman. Di malam-malam tertentu rutin setiap hari itu diulang-ulang
amalan-amalan khusus, ada memang. Dan orang-orang sejenis gus-gusan seperti ini sekarang mulai terpecah ya, gus-gusan terpecah, NU mulai terpecah karena bergolong-golong, kelompok Kiai Imad, kelompok Gus Rumail itu ya, terus siapa ya, pokoknya gus-gusan, kiai-kiaian ya, ustad-ustadan sudah mulai itu ya mereka ya. Dan sekarang Gus ini seperti bersyukur ketika musibah terjadi kepada panggungnya Ikdam ya. Ahong, namanya Ahong ya. Mas Ahong ini bangga karena Allah murka katanya ya. Dan apakah ini kejadian ini karena kualat terhadap Kualat teman-teman, kualat. Wali Songo? Kualat terhadap Wali Songo teman-teman. Jadi Ikdam telah kualat kepada Wali Songo karena berafiliasi kepada Habaib. Wali Songo dan Habib ini kan kontra ya, zuriyah ini ya, kontra teman-teman. Yang satu menafikan yang lain juga menafikan yang satu. Pokoknya kontra sudah. Wallahu a'lam. Itu urusan Tuhan. Ya, urusan Tuhan teman-teman. Di atas ya. Urusan Tuhan yang di atas. Nanti jangan nunjuk ke atas. Nanti kalau nunjuk ke atas, Anda nunjuk Allah di atas gitu. Kan kalian tidak yakin kalau Allah di atas. Kalian lebih yakin Allah tuh di mana-mana ya. Fitrah memang ya, fitrah manusia itu menunjuk Allah di atas, bukan Allah, no, Allah. Ya meskipun Khabib Nurmagomedov ketika mau tanding tetap ke atas, nggak ke bawah, nggak. Lanjut dulu. Akan tetapi kejadian yang semacam ini tidak hanya satu kali. Kemarin juga ada teman-teman. Kemarin juga di mana itu juga Ambruk ya, juga Ambruk. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah untuk kita semuanya, kita semua, untuk para sahabat semuanya, mungkin dulu Anda ya ini masih mengakui bahwa Habaib itu adalah keturunan Nabi. Oke, udah ya, cukup sampai di sini ya teman-teman. Jadi pembahasan dari sini ke belakang dia membahas tentang zuriyah Nabi ya, yaitu Ikdam yang berafiliasi dengan para Habaib. Ya memang namanya Gus satu dan Gus yang lainnya ya, pemikirannya, pemahamannya ya 11-12 ya, mirip-mirip lah. Senengnya ya mengait-ngaitkan segala sesuatu dengan keyakinan-keyakinan khurafat ya, yang kualat dengan Wali Songo lah. Dan kualat dengan Wali Songonya itu karena si Ikdam katanya membela nasab para Ba'alawi. Ini konyol sebenarnya kaum muslimin ya. Kenapa dikait-kaitkan yang seperti itu ya? Kenapa nggak dikaitkan dengan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak dikaitkan dengan Al-Quranul Karim? Seharusnya kejadian-kejadian yang seperti ini dikaitkan dengan Al-Quran, kemudian dijadikan sebagai bahan renungan. Ya. Setiap musibah itu adalah karena dosa. Setiap musibah itu adalah karena perbuatan dosa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Ya, adanya musibah seperti itu karena perbuatan dosa. Dengan musibah yang seperti itu diampuni dosanya, gitu loh. Jadi musibah itu teguran. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang ayat tersebut ya, maka beliau mengatakan, dan apapun musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan dosa-dosa kalian. Dan dengan musibah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan banyak kesalahan dari kalian ya. Bukan azab bentuknya, bukan siksaan karena berbuat dosa ya. Beliau mengatakan, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa manusia disebabkan perbuatan dosanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyisakan satupun makhluk yang ada di muka bumi ini, kaum muslimin. Ya, itu pernyataan dari Al-Imam Ibnu Katsir tentang tafsir surat Asy-Syu'ara ayat 30 tersebut, kaum muslimin. Dan kami memandang adanya kejadian yang seperti ini, kaum muslimin ya, seharusnya Ikdam itu introspeksi diri ya, merenungi ada apa majelis taklim saya kok dibuat seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena banyak maksiat di sana. Seharusnya majelis taklim itu menjadi ajang
bagi seorang dai, seorang gus, seorang ustadz, ulama, kiai dan sebagainya, ya, menjadi tempat untuk mengajak orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Ya, sementara kalau kita lihat majelisnya si Ikdam sudah ketimpringan, yang di bawah laki-laki perempuan campur baur, ya. Mau alasan apa membuat majelis yang seperti itu? Bahkan ada video-video yang sudah berlalu yang beredar, ya. Sholatnya mereka pencar-pencar, ya. Kemudian ada yang perempuan ketika sholat mengimami sesama perempuan posisinya di depan. Itu pernah kita bahas yang seperti itu. Di majelisnya si Ikdam terjadi yang seperti itu. Bukankah yang seperti itu harus lebih utama untuk diajarkan kepada mereka? Yang pertama tauhid, ya, kemudian bagaimana mereka beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan langsung di majelis taklim diajak sholawatan ketimpringan. Ya, pintu masuk hidayah adalah majelis sholawat. Yang penting mereka senang bersolawat. Bukan. Para nabi memulai dakwah mereka dengan dakwah tauhid, ya, dengan dakwah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian mereka mengajarkan tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Bukan dengan cara bersolawat merangkul orang-orang yang awam, orang-orang yang preman, orang-orang yang gak enak dagingnya, dirangkul, diajak bermajelis solawat supaya mereka mau bermajelis. Bukan seperti itu. Ya, kalau majelis yang seperti itu isinya jogetan, laki-laki perempuan juga boleh campur baur, ya. Ya wajar majelisnya rame, wajar. Wajar, ya. Tapi cobalah, ya, bandingkan dengan majelis para asatidz salafi. Ya, ada ustadz-ustadz salafi yang ketika bermajelis yang datang itu puluhan ribu orang. Tapi nggak pernah terjadi panggung roboh. Karena memang mereka nggak ngaji di panggung. Nggak ngaji di panggung. Dan isinya pun bukan ketimpringan. Ya. Dan kalaupun ngaji ada panggungnya. Yang di panggung itu ya orang secukupnya. Yang akan menyampaikan materi itulah yang ada di atas panggung. Nggak ada ngajak ketimpringan. Yang di bawah joget-joget. Laki-laki perempuan dengan ekspresi-ekspresi yang macem-macem. Ya, ada gerakan-gerakan yang kompak. Pakai kamera HP, ya, lampu senter di HP dinyalakan, digoyang-goyang di gelap-gelap itu sehingga terlihat rame, cantik dan sebagainya. Itu nggak ada gunanya. Itu nggak ada gunanya sama sekali, ya. Namanya majelis taklim itu seharusnya adalah majelis yang di sana itu mengajak orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari majelis tinggalkan segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini malah di majelis justru melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur seharusnya ketika mendapatkan musibah yang seperti ini, introspeksi diri, dikaji lagi, kenapa kok bisa majelis yang katanya mengharapkan ridho, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala justru ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah yang seperti itu, ya. Sementara majelis-majelis yang kata kalian Salafi Wahabi yang katanya justru merusak Islam, ya, bisa dilihat nggak pernah terjadi sekalipun yang seperti itu. Yang ada apa? Yang ada dibubarkan oleh orang-orang yang sok merasa paling benar sendiri, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.